Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pemirsa TVRI Jambi yang dirahmati oleh Allah, senang sekali saya Mawaddah Warahmah kembali menjumpai Anda dalam program edisi khusus Ramadan kita, yaitu Hikmah Ramadan, spesial edisi Ayo Mengaji, yang mana pada hari ini jatuh pada Quran Surah An-Nisa ayat 9. Quran Surah An-Nisa ayat 9. Telah hadir di studio TVRI Jambi narasumber kita, yaitu Ustadz Abdul Rahim. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Ustadz? Alhamdulillah baik, sehat. Sehat ya Ustadz ya, lancar ya. Selama berpuasa ini kita sudah di Ramadan yang ke-13 ya Ustadz ya. Alhamdulillah. Semoga kita lancar nanti sampai ke akhir ya Ustadz ya. Baik Ustadz. Baik pemirsa, kami mengharapkan partisipasi Anda. Silakan bergabung bersama kami untuk belajar membaca ayat suci Al-Quran dengan baik dan benar. Kami menantikan partisipasi Anda melalui line telepon di nomor 66385, atau bagi Anda yang berada di luar kota Jambi, silakan menambahkan kode 0741 atau di nomor 08117433 133. Mari belajar membaca ayat suci Al-Quran, mari perbanyak amal ibadah kita dalam membaca ayat suci Al-Quran, terutama dalam bulan puasa saat ini, dengan tentunya bergabung bersama kami di studio TVRI Jambi untuk belajar membaca ayat suci Al-Quran dengan baik dan benar. Baik pemirsa, terlebih dahulu mari kita dengarkan pembacaan tilawah Al-Quran oleh Qari'ah Arinda Aufi Zahra, Quran Surah An-Nisa ayat 9 berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا.
يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. وإن كانت واحدة فلها النصف. ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. فإن كان له إخوة فلأمه السدس. فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. فريضة من الله، إن
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Pemirsa, itulah tadi pembacaan tilawah Al-Quran yang telah dikumandangkan oleh Qari'ah Arinda Aufi Zahra, yaitu Quran Surah An-Nisa ayat 9. Baik pemirsa, kami menantikan partisipasi Anda. Silakan bergabung bersama kami melalui line telepon yang nomor 66385, atau bagi Anda yang berada di luar daerah kota Jambi, silakan menambahkan kode area 0741 atau di nomor 08117433 Mari belajar membaca ayat suci Al-Quran dengan baik dan benar. Tentunya nanti bacaan Anda akan langsung dikoreksi oleh narasumber kita, yaitu Ustadz Abdur Rahim MPD. Baik Ustadz, seraya kita menantikan partisipasi pemirsa yang bergabung bersama kita, dan kita juga bisa membahas tentang Quran Surah An-Nisa ayat 9 ini Ustadz. Silakan Ustadz untuk pertama dijelaskan tentang tajwidnya untuk pada makro kita pada hari ini. Dipersilakan Ustadz. Ya, terima kasih. Baik, kita akan coba menjelaskan tentang tajwid sekaligus makharijul huruf surat An-Nisa ayat 9 ini. Wal yakhshal ladzi, jadi wal yakhshal ladzi itu ada shin, sin itu, kho juga ada situ. Wal yakh, kho itu makharijul huruf, kho itu adalah di pangkal tenggorokan. Kemudian pangkal tenggorokan dan berupa di akar pangkal lidah. Akar pangkal lidah bertemu dengan apa namanya itu langit-langit berdaging gitu ya. Kemudian dengan tidak membulatkan mulut gitu. Jadi bukan wal yakh gitu kan. Tidak jadi, boleh ya iya, mulut. tidak membulatkan mulut. Jadi wal yakhshal ladzi. Ringan. Iya, wal yakhshal ladzi. Nah, kemudian shin, itu kadang-kadang makharijul huruf ini kadang-kadang banyak yang tidak bisa membedakan antara sin besar dan sin kecil. Nah, kalau wal yakhshal ladzi ini sin besar. Itu shin, itu makharijul hurufnya adalah yaitu di tengah-tengah lidah. Tengah-tengah lidah menyentuh apa namanya langit-langit ujung mulut, wal yakhshal ladzi, ya kan? Nah, itu makharijul huruf sya. Nah, ini penting. Kalau seandainya sin dengan sya itu tidak bisa membedakan, beda huruf beda arti gitu kan. Maknanya akan berubah ya. Maknanya akan berubah. Nah, kemudian setelah itu wal yakhshal ladzi dzal. Nah, dzal juga itu di ujung lidah, beda dengan zal ya. Wal yakhshal ladzi itu lain. Jadi wal yakhshal ladzi, nah, itu di ujung lidah, lebih halus zal itu. Ya, daripada zal. Ya itu bedanya. Itu makharijul huruf zal. Wal yakhshal ladzi, alladzina itu adalah mad asli atau disebut dengan mad tabi'i. Alladzina, iya. Wal yakhshal ladzina law taraku, itu ada mad tabi'i waw atau mad asli, juga dibaca panjang. Kemudian min khalfihim, nun mati bertemu dengan kho, itu adalah hukumnya adalah izhar. Nah, nun mati bertemu dengan kho dinyatakan bunyi minnya, min khalfihim. Dzurriyatan, him dzurriyatan, mim mati bertemu dengan dzal. Nah, itu hukumnya adalah apa namanya izhar syafawi. Itu di dalam hukum mim mati, karena mim mati bertemu dengan zal. Zal itu yaitu huruf izhar syafawi yang hurufnya 27 kecuali ba dan mim itu kan. Dan tidak didengungkan ya. Wal yakhshal apa tadi hukum izhar syafawi tadi. Nah, itu. Nah, kemudian min khalfihim, itu tidak boleh dengung itu izhar syafawi. Dzurriyatan, ra itu tarkik, dzurriyatan di'afan, tanwin bertemu dengan dhad. Itu hukumnya adalah ikhfa. Dzurriyatan itu antara izhar dan idgham itu. Izhar itu hukumnya. Dzurriyatan di'afan khafu alaihim. Tanwin bertemu dengan kha, itu juga hurufnya adalah izhar halqi. Itu di'afan khafu alaihim, fu mad asli gitu. Ya, ada huruf mad itu sebelumnya berbaris dhammah, khafu alaihim. Falyattaqullah wal yaqulu
lu, ku, lu itu ada mad asli atau disebut dengan mad tabi'i waw, ya. Qaulan sadida, tanwin bertemu dengan sin itu adalah hukumnya ikhfa. Tanwin bertemu dengan sin. Nah, itu tanwin bertemu dengan sin. Qaulan sadida. Nah, kemudian sadida itu hukumnya mad, itu mad iwad, ya. Jadi syadida. Nah, ini kadang-kadang da-nya panjang nih, itu tidak boleh panjang, itu mad iwad. Iwad itu gantian, tanwin itu diganti menjadi fathah karena dia waqaf. Nah, jadi syadida. Jangan kadang-kadang saking enak lagu kan lebih daripada 2 harakat. Jadinya da-nya kepanjangan. Iya. Nak naruh lagunya Iya, tadi. ingin naruh lagu gitu kan. Nah, ini penting. Itu mad iwad hukumnya. Qaulan sadida. Itu tentang seputar tajwidnya. Tajwid dan makhrajul Ya, hurufnya ya, makhrajul Ustaz ya. hurufnya, Masya ya. Allah. Memang di sini banyak bertemu makhrajul huruf yang susah ya, Ustaz ya, kayak Ya, tadi sya gitu ya, Ustaz ya. Memang la. Memang sering terjadi kebingungan ya, Ustaz, antara la dan za tadi seperti Ya. yang Ustaz jelaskan tadi. Ya, betul. Apalagi kita sedang mengajarkan anak-anak gitu, Ustaz ya, Iya. akan terkesulitan membedakan antara la dan za. Nah, Iya. tentu dengan menyaksikan program Ayo Mengaji ini, Ustaz, jadi Iya. biar lebih tahu untuk mengajarkan anak bagaimana tajwidnya, seperti itu ya, Ustaz ya. Iya. Masya Allah. Kemudian mat-mat ini tadi nih, Ustaz, karena mat-mat ini kan ada mat tabi'i, itu Iya. kita cara menghitung panjangnya itu gimana sebaiknya nih, Ustaz? Ada tipsnya mungkin seperti apa? Ya, itu 1 alif 2 harakat kan. Bilangnya ya ayyuhalladzi, Iya. gitu kan. Nah, itu jangan sampai lebih daripada itu. 2 harakat nanti. Baik, mohon izin Ustaz, ada penelpon, kita sapa terlebih dahulu ya, Ustaz ya. Ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Baik, dengan siapa di mana, Pak? Dengan Bapak Muhammad di Merangi. Masya Allah. Gimana kabarnya Pak Muhammad? Sehat ya? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Sudah siap ya Pak? Silakan langsung saja dibacakan Quran Surah An-Nisa ayat 9 berikut ini. Nah, kami mohon maaf, penanya aja boleh kan Bu? Oh, baik Pak Muhammad. Silahkan Pak. Ada yang ingin ditanyakan? Silahkan Pak. Ya, sama Pak Ustadz. Ini agak melenceng sedikit dari Surah An-Nisa ini. Nggak apa-apa ya Bu? Bagaimana Ustaz? Oh, Agak melenceng sedikit dari Surah An-Nisa. menceng dikit ya. Iya. Ini kan masalah idgham mal-ghanah, apa idgham bil-ghanah. Oh iya. Iya, Seperti iya. ada dalam doa Rabbana atina fid dunya. Oh, Nah, itu kan seharusnya itu kan idgham bil-ghanah, Iya. idduya kan? iya. Idduya. Tapi Iya. kenapa dibaca id dunya, tidak didengungkan? Ah, iya. Baik. Hanya itu aja. Iya. Mohon penjelasan daripada Ustaz. Baik. Iya. Gimana Pak Ya. Muhammad, nggak mau menyobakan bacaan Al-Qur'annya surah An-Nisa ayat 9-nya? Dipersilahkan sekalian. Nah, sementara Itu saya saja. cukup aja numpang tanya aja. Bu. Baik, terima kasih Pak Muhammad di Merangin telah bergabung bersama kami ya dalam program acara Hikmah Ramadan spesial isi Ayu Mengaji pada hari ini. Barakallah. Allah. Ya, Alhamdulillah nih Ustaz, tampaknya ada yang Ya. bergabung bersama kita, tapi ingin interaktif nih sama Ustadznya ya. Mohon izin nggak apa-apa ya Ya. Ustadznya, tolong dibantu dijelaskan tentang tajwidnya mengenai baik. ayat yang dibahas dengan penelpon tadi. Dipersilakan Ustaz. Baik, terima kasih. Di dalam ilmu tajwid, kenapa sedangkan sebabnya nun mati bertemu dengan ya tapi bacaannya tidak idgham gitu kan. Nah, karena ia dalam satu kalimat nun dengan ya itu maka diizharkan bacaannya. Seperti dunia nun, kinwa nun sama itu. Nah, jadi dalam satu kalimat itu dalam ilmu tajwid seperti itu kan. Jadi tidak boleh duyanun atau kiwanun. Tidak boleh didengungkan iya, berlama tidak juga boleh, ya Ustaz iya. ya. Karena satu kalimat dia itu dunyanun dan kinwanun. Ya, itu ada contoh bacaan sebabnya idgham tapi dibaca diizharkan. Nah, itu karena dia dalam satu kalimat itu. Ayat-ayat tertentu ya begitu Nah, Ustaz itu ya. dalam ilmu tajwid wallahu a'lam itu jawabannya. Iya, barakallah. Ya, itu tadi Pak Muhammad, semoga menambah juga ilmu pengetahuan Bapak Muhammad mengenai tajwid tadi ya Pak ya. Barakallah. Ya, terima kasih Ustaz. Mohon izin kita jeda terlebih dahulu ya Ustaz ya. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali setelah pariwara berikut ini.
Terima kasih pemirsa tetap bersama kami dalam program acara Hikmah Ramadan spesial edisi Ayo Mengaji. Kami masih menantikan partisipasi Anda. Silakan menghubungi kami melalui line telepon di nomor 66385 atau bagi Anda yang berada di luar daerah Kota Jambi silakan menambahkan kode era 0741 atau di nomor 08117433 133. Alhamdulillah tampaknya sudah ada yang langsung bergabung nih Ustaz ya. Mohon izin kita sapa terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Wah, sayang sekali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Iya, Ibu. Dengan siapa di mana, Ibu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu. Maudah sudah mendengar suara Ibu. Dengan siapa di mana, Ibu? Dari Bu Mar di Sungai Penuh, Mbak. Allah, Ibu Mar. Silakan Ibu ya, langsung saja dibacakan Quran Surah An-Nisa ayat 9 berikut Bu ini. Mar Sungai Penuh, Mbak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim zurriyatan di'afan khafu alaihim falyattaqullaha wal yataqulu qawlan sadida. Sadaqallahul azim. Shadaqallahul Azim. Terima kasih kepada Ibu Mar yang berada di Sungai Penuh telah bergabung dalam program acara Hikmah Ramadan spesial edisi Ayo Mengaji pada hari ini. Baik Ustadz, langsung saja kita koreksi bagaimana bacaan Ibu Mar yang berada di Sungai Penuh. Ustadz, silakan Ustadz. Terima kasih, luar biasa semangatnya Ibu Mar. Alhamdulillah. Ya, untuk mengikut program ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi sedikit kita koreksi dari bacaan Ibu Mar tadi. Wal yakhshalladzi itu kho itu sedikit itu wal yakhshalladzi sin juga makharijul hurufnya namanya sin besar. Wal yakhshalladzi kalau taraku itu kemudian min khalfihim dzurriyyatan dzurriyyatan tanwin bertemu dengan dot itu antara izhar dan idgham. Itu agak sedikit didengungkan gitu kan. Dzurriyyatan di'afan khafu alaihim. Tadi ibunya agak lewat aja ya, ternyata cepat tadi ya. Harusnya didengungkan dulu Ustaz ya. Baik. Kemudian falyattaqullaha hanya tadi tak terjelas terdengar atau mungkin karena sinyal juga ya Ustaz ya. Gitu, itu perlu dijelaskan gitu kan. Itu secara keseluruhannya membacanya bagus, cuma sedikit perbaikan makharijul huruf dan hurufnya itu perlu jelas, mana ha besar juga ha kecil juga harus beda gitu kan. Itu sementara. Iya, baik, Masya Allah. Semoga bermanfaat dan semoga menjadi masukan juga ya untuk Ibu Mar. Beliau juga merupakan penelpon setia kita nih Ustaz. Oh iya, Insya Allah semoga semakin hari semakin baik bacaannya. Subhanallah. Baik Ustaz, seraya kita menantikan partisipasi pemirsa yang bergabung bersama kita. Mari kita bahas nih Ustaz tentang terjemahan Quran Surah An-Nisa ayat 9 ini Ustaz. Kami persilakan Ustaz. Terima kasih. Jadi terjemahan ayat ini wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu alaihim, artinya adalah dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Jadi oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Jadi ini arti terjemahan ayat surat An-Nisa ayat 9 ini. Ya, itu terjemahannya. Kemudian kalau
apa namanya, inti daripada tujuan ayat ini adalah merupakan peringatan kepada kita selaku ahli waris gitu kan, peringatan tidak boleh meninggalkan keturunan-keturunan yang lemah. Nah, itu nanti ada beberapa tafsir menjelaskan tentang kandungan ayat ini. Nah, itu. Masya Allah, Ustaz. Ya. Berarti juga di sini makna yang terkandungnya sangat luar biasa sekali ya, Ustaz ya. Ya. Bagaimana seorang orang tua mendidik anaknya juga di sini disampaikan juga berarti ya, Ustaz ya. Bisa dijelaskan lagi lebih dalam tentang maknanya ini, Ustaz? Iya. Silakan, Ustaz. Jadi ayat surat An-Nisa ayat 9 ini di dalam tafsir apa namanya Al-Misbah, bahwa ini surat An-Nisa ayat 9 ini merupakan pedoman bagi umat Islam agar apa namanya meninggalkan ahli waris atau keturunan yang kuat, jangan yang lemah. Maka ini merupakan peringatan kepada orang yang mempunyai harta. Nah, itu mempunyai harta agar supaya ingat kepada anak keturunannya. Nah, itu ayat ini berpesan bahwa jangan sampai hartanya habis diimpakkan atau diberikan kepada orang lain sehingga anak cucunya, keturunannya terlantar. Akibatnya dia tidak menyisakan sedikit pun dengan ahli warisnya. Nah, ini apa namanya maksud daripada ayat ini. Dan juga di dalam tafsir menjelaskan bahwa tidak hanya surat An-Nisa ayat 9 ini merupakan peringatan tidak boleh meninggalkan keturunan yang lemah, tidak itu saja. Karena sesungguhnya ayat ini dari uraiannya itu menyentuh bukan saja di aspek ekonomi, tapi seluruhnya bagaimana tidak boleh meninggalkan keturunan yang lemah di sudut ekonomi dan lemah ilmu pengetahuan, lemah akidah, itu yang tidak boleh ditinggalkan. Ya. Nah, jadi tidak hanya walaupun secara zohirnya ayat ini menjelaskan tentang aspek ekonomi, namun sesungguhnya dari uraian ayat An-Nisa ayat 9 ini yaitu menyentuh segala aspek pengetahuannya, aspek akidahnya gitu. Nah, itu pesan daripada surat An-Nisa ayat 9 ini. Masya Allah sekali ya, Ustaz ya, terkandung ada banyak hal yang terkandung dalam surah An-Nisa ayat 9 ini. Mungkin bisa dijelaskan, Ustaz, seperti apa kiat-kiatnya ini, bagaimana supaya orang tua bisa mendidik anaknya untuk tidak menjadi generasi yang lemah ini tadi nih, Ustaz. Silakan, Ustaz. Ya, terima kasih. Jadi di dalam tafsir menjelaskan, jadi ayat ini kalau tafsir Ibnu Katsir itu syarat ya, syarat dengan sentuhan agar supaya pemilik harta jangan sampai memberikan hartanya hingga terlupa kepada anak keturunannya. Artinya dikhawatirkan ia akan memberikan keturunan yang lemah, baik itu lemah di aspek ekonominya dan lemah di pengetahuannya. Nah, tidak hanya surat An-Nisa ayat 9 ini tidak hanya sekedar peringatan pesan di sudut ekonomi, tapi juga pesan untuk menciptakan generasi yang tangguh dan kuat. Nah, jadi ada solusi. Ayat ini di samping peringatan juga ada memberikan solusi. Solusi bagaimana bisa menciptakan generasi keturunan yang cerdas dan kuat. Nah, ada dua solusi dalam tafsir menjelaskan. Solusi pertama, falyattaqullah. Maka hendaklah kedua orang tuanya bertakwa kepada Allah. Dan yang kedua, solusi yang kedua, wal yaqulu qaulan sadida. Dan hendaklah kedua orang tuanya berkata yang baik atau berkata yang benar. Ini solusi yang diberikan dalam surat An-Nisa. Baik, mohon izin Ustaz, kita sapa penelpon terlebih dahulu ya, Ustaz ya. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Mbak, mau ngulang lagi nih Mbak. Iya, Ibu Mar, silahkan Ibu ya. Silahkan langsung dibacakan Quran An-Nisa ayat 9 berikut ini. Halo.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Terima kasih Ibu Mar yang berada Sungai Penuh telah bergabung dalam program acara Ayo Mengaji. Dan ini untuk yang kedua kalinya nih, ibunya ingin memperbaiki nih Ustadz setelah Ustadz tadi koreksi dan ingin kembali mengulang bacaannya setelah Ustadz perbaiki tadi. Nah, silakan Ustadz dikoreksi kembali setelah ibunya mendengarkan arahan dari Ustadz tadi. Apakah seperti apa bacaannya Ibu Mar? Silakan Ustadz. Terima kasih, luar biasa Ibu Mar. Iya, Masya ada Allah. satu motivasi yang kuat ya, betul, Ustaz, untuk memperbaiki bacaan Al-Quran ini. Jadi dari awal tadi itu sudah kesalahannya sudah diperkecil, cuman ada dua. Hukumnya di'afan, tadi di'afan tanwin bertemu dengan kho itu izhar. Nah, itu sedikit Bu, di'afan khopud, di'afan khopud, tidak usah berlama-lama ya Ustaz ya. Itu izhar. Nah, qaulan sadida itu kan ikhfa, tanwin bertemu dengan sin. Itu agak sedikit dengung. Qaulan sadida. Nah, itu cuma itu. Alhamdulillah sangat luar biasa pada Ibu Mar. Mudah-mudahan suatu menjadi amal ibadah luar biasa. Barakallah Ustaz. Baik Ustaz, terima kasih Ustaz. Mohon izin kita jeda terlebih dahulu ya Ustaz ya. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami dalam program acara Hikmah Ramadan spesial edisi Ayo Mengaji, yaitu pada Quran Surah An-Nisa ayat 9. Kami menantikan partisipasi Anda. Silakan bergabung bersama kami melalui line telepon di nomor 66385, atau bagi Anda yang berada di luar daerah kota Jambi, silakan menambahkan kode 0741 atau di nomor 08117433 133. Mari belajar membaca ayat suci Al-Quran dengan baik dan benar, tentunya dengan program acara Hikmah Ramadan spesial edisi Ayo Mengaji kita pada hari ini. Baik Ustadz, tadi saat ada penelpon sedikit terputus nih penjelasan Ustadz mengenai seperti apa keluarga yang baik untuk mendidik anak, untuk supaya tidak menciptakan keturunan yang lemah. Nah, silakan Ustadz dilanjutkan untuk penjelasan tentang hal tersebut. Silakan Ustadz. Terima kasih. Jadi tadi ada solusi yang diberikan oleh Al-Quran Surat An-Nisa ayat 9 ini. Falyattaqullah, maka hendaklah kedua orang tuanya itu bertakwa kepada Allah. Artinya ingin menciptakan satu keturunan yang kuat, yang tangguh, baik itu akidahnya, baik pun aspek ekonominya. Yang jelas pertama, orang tua falyattaqullah memberikan contoh ketakwaan dulu kepada sang anak. Nah, contoh takwa, ia ingin menciptakan, orang tua ingin menciptakan atau pengen keturunan yang soleh, yang tentunya dari orang tua itu sendiri. Contohnya misalnya kan dia falyattaqullah, maka hendak orang tua bertakwa melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah. Contoh, orang tua ingin anaknya rajin sholat. Nah, kalau ingin anaknya rajin sholat, ya orang tua adalah merupakan figur contoh. Ya orang tuanya dulu yang rajin sholat, mesti sholat, gitu kan. Nah, tidak hanya sekadar memerintah. Kenapa? Kita kan adalah merupakan figur contoh anak. Nah, makanya solusi daripada Quran Surat An-Nisa ayat 9 ini, salah satunya adalah contoh ketakwaan seseorang orang tua. Nah, itu ketakwaan orang tua. Itu cara menciptakan anak yang soleh. Ya, jadi dia memberikan contoh, misalnya, ayo nak
kita sholat, orang tuanya sholat, ajak sholat berjamaah, gitu Jangan kan? cuma nyuruh aja ya, Jangan cuma Ustaz, nyuruh ya. aja. Itu salah satu solusi yang diberikan dalam surat An-Nisa ini. Benar, Ustaz. Nah, kemudian solusi yang kedua, wal yaqulu qaulan sadida, dan hendaklah kedua orang yang tuanya itu berkata yang benar. Artinya orang tua memberikan suri tauladan, contoh berkata yang benar terhadap anak. Baik itu berupa perkataan. Makanya di dalam tafsir At-Tafasir dikutip oleh Imam At-Tabari bahwa wal yaqulu qaulan sadina itu ya perkataan yang sesuai dengan kenyataan atau fakta. Arti kalau berbicara dengan anak ya sesuai dengan fakta nyataan. Sebab ya kalau kita berbohong, dia akan nanti ketika berkomunikasi dengan kita, bapak bohong tadi nggak seperti itu gitu kan. Makanya inilah penting penanaman dari sejak dini. Kita sudah mengajarkan anak kita berbicara benar, itu jujur. Itu maksudnya wal yaqulu qaulan sadida, berbicara yang baik. Juga dengan anak-anak, maka ini satu solusi dengan anak-anak begitu juga. Jangan perkataan yang tidak semestinya didengar oleh anak. Kenapa? Ia akan mencontoh. Misalnya perkataan yang tidak enak didengar, itu lagi kalau bahasa kita agak kasar lah gitu kan. Yang tidak enak didengar itu kadang-kadang saking umpatan. Iya, benar. Umpatan, apalagi kadang kita saking marah, umpatan yang tidak benar, apalagi itu diucapkan kepada seorang anak. Waduh. Inilah perlu pendidikan, makanya surah An-Nisa menjelaskan seperti itu. Berkata dengan anak, dengan berkomunikasi dengan anak dengan berkomunikasi yang baik, yang benar, sesuai dengan fakta dan kenyataan. Nah, kalau dalam tafsir menjelaskan, kalau di sini kan identiknya kepada warisan ekonomi gitu kan, peningkatan ekonomi. Nah, kalau peningkatan ekonomi ini misalnya ahli waris, orang tua komunikasi dengan anak. Ini waris atau bagian kamu. Jelas-jelas bagian itu memang bahagian punya kita, hak milik kita, dan kita berikan jelas-jelas untuk anak kita. Jangan misalnya masih ada hak orang lain, nah kita berbicara itu hak kita kepada anak. Nah, ini akan menyebabkan fatal. Itu salah satu maksud daripada surat ini. Nah, cuman dia kan itu satu aspek. Sedangkan aspek yang selanjutnya itu ya penanaman akidah, termasuk ilmu pengetahuan termasuk di situ. Ilmu agama, ya. Ya, ini penting. Baik, Ustaz. Ini pesan surat An-Nisa ayat 9 ini. Baik, Masya Allah, sangat luar biasa sekali ternyata ya Ustaz ya, pada surah An-Nisa ayat 9 ini bukan hanya terkandung mengenai keturunan yang lemah saja, tapi ada kiatnya juga. Bahwa kita orang tua harus bertawakal dan juga bertakwa, begitu ya Ustaz ya. Masya Allah, Ustaz. Baik Ustaz, sekarang kita bahas tentang asbabun nuzulnya nih Ustaz, mengenai Quran surah An-Nisa ayat 9. Terima kasih. Persilahkan Ustaz. Iya. Jadi asbabun nuzul surat An-Nisa ayat 9 ini berkaitan dengan seorang sahabat Rasulullah yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas ini ingin memberikan hartanya untuk diinfakkan. Nah, itu. Jadi maka Rasulullah bersabda, kembalilah engkau, perhatikanlah, berikanlah harta itu tadi kepada anak cucumu. Jangan sampai ia jatuh miskin. Jadi jangan sampai ia jatuh miskin dan meminta-minta kepada manusia. Nah, ini asbabun nuzulnya tentang Sa'ad ini. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas ini ingin memberikan semua hartanya sehingga melupakan anak keturunannya tadi. Maka Rasulullah bersabda, kembalilah, berikanlah kepada anak keturunanmu supaya mereka hidup berkecukupan dan tidak meminta-minta kepada manusia. Nah, itu asbabun nuzulnya. Masya Allah, ternyata memang membahas tentang ekonomi awalnya. Iya, tentang aspek Ustaz, ekonomi itu. Tentang aspek ekonomi, jangan membiarkan anak keturunan yang lemah di bidang ekonominya gitu kan. Nah, tapi dalam tafsir Al-Misbah, Profesor Qudus Syihab menyatakan bahwa itu tidak hanya walaupun secara zohirnya menjelaskan tentang aspek ekonomi, tetapi sesungguhnya dari uraian ayat ini yaitu menyentuh keseluruhan, baik itu akidah, ilmu pengetahuan gitu kan. Itu jangan sampai. Jadi peringatan kita jangan meninggalkan anak yang lemah. Lemahnya itu lemah ekonomi, lemah akidahnya, lemah ilmu pengetahuannya. Itu yang diperingatkan. Makanya ada solusi tadi gitu kan. Solusi yang baik yang wajiblah kita ikuti
Karena itu merupakan Al-Quran, penanaman akidah terhadap anak yang jelas diberi contoh, Al-Quran mencontoh dari kedua orang tuanya dulu. Nah, orang tuanya ingin anaknya beriman, anak yang soleh, tentunya kedua orang tuanya yang dulu bertakwa kepada Allah. Nah, itu. Ingin anak yang jujur, orang tuanya dulu harus berkata yang jujur dan berkomunikasi yang baik terhadap kedua anak atau kepada anak-anaknya gitu. Nah, itu. Berarti tidak hanya orang tua ini sebagai role model ya Ustaz, sebagai contoh gitu, dimana apa yang dilakukan orang tua maka itu juga yang akan diduplikasi oleh anaknya ya Ustaz ya. Itu berarti sangat penting kita mengarahkan anak kita dari awal, dari kecil berarti ya Ustaz ya. Masya Allah sekali. Dari awal lah itu penanaman kejujuran terhadap anak, karena itu tadi orang tua itu kan akan dicontoh gitu kan. Sedikit kita salah, kadang anak-anak kita kan berbicara kepada ibu kata ayah seperti ini, makanya kita harus sesuai fakta kenyataan gitu kan. Tapi fenomena yang kita temukan saat ini nih Ustadz, kebanyakan orang tua sibuk bekerja dan anaknya hanya diamanahkan saja ke sekolah, sedangkan tidak mencontohkan hal yang baik. Nah, ini seperti apa menurut Ustadz sebaiknya masukan bagi orang tua untuk mendidik anaknya supaya bisa tidak menjadi generasi yang lemah ini tadi nih Ustadz? Seperti apa menurut Ustadz? Jadi kita tidak melenceng dari perintah atau dari surat An-Nisa ayat 9. Walaupun barangkali kita serahkan di sekolah, tetapi banyak waktunya itu di orang tuanya, malam gitu kan. Nah, malam disitulah kita berkomunikasi terhadap kepada anak. Ketika kita beribadah, kita ajak berjemaah bersama. Nah, itu kemudian ketika karena kesibukan kita, nah kadang-kadang kan kita ajak ngomong ketika sebelum tidur. Nah, sebelum tidur itu kita cerita hal-hal yang kira-kira urgens, masalah ibadah, ceritalah misalnya motivasi agama yang perlu kita tanamkan kepada anak kita. Jadi dia akan terkesan gitu kan, terkesan kepada apa yang kita sampaikan. Maka oleh karena itu penting tetap tidak lepas tanggung jawab dari peran kedua orang tua terhadap anak. Itu sangat penting sekali gitu. Itu memang harus disediakan quality time istilahnya ya Ustaz ya. Waktu khusus di mana mungkin orang tuanya sibuk bekerja untuk menafkahi anak-anak itu tadi. Tapi paling tidak seperti yang Ustaz katakan tadi ya. Sebelum dia tidur kita berikan motivasi atau masukan-masukan ilmu ya Ustaz ya. Tidak hanya di sekolah saja ya Ustaz ya, karena contoh orang tuanya juga akan menjadi fondasi buat hidupnya ya Ustaz ya. Masya Allah. Itu modal utama. Modal utama hidupnya Ustaz ya. Orang tua itu kejujuran orang tua, ketakwaan kedua orang tua, itu modal utama menciptakan kesolehan anak. Gitu. Itu dijelaskan dalam tafsir itu. Baik Ustaz. Baik Ustaz, mohon izin kita jeda terlebih dahulu ya Ustaz ya. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami dalam program acara Hikmah Ramadan spesial edisi Ayo Mengaji. Baik pemirsa, tampaknya kita sudah berada di penghujung acara program kita pada hari ini. Kami mohon Ustadz untuk kembali mencontohkan bacaan yang baik dan benarnya pada Quran Surah An-Nisa ayat 9. Dipersilakan Ustadz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا ذرية
ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Masya Allah, indahnya lantunan tilawah ya Ustadz ya, yang dibacakan oleh Ustadz Abdur Rahim MPD. Baik Ustadz, kami mohon kesimpulannya pada program acara kita pada hari ini. Dipersilahkan Ustadz. Terima kasih. Terima kasih. Baik, dari kesimpulan surat An-Nisa ayat 9 ini, ya Allah memberikan peringatan kepada orang-orang yang mempunyai harta, umat Islam yang mempunyai harta, agar meninggalkan generasi ahli waris, jangan sampai meninggalkan ahli waris yang lemah. Nah, jadi mesti meninggalkan, kita diperintahkan meninggalkan ahli waris yang kuat. Kuat di sudut ekonominya, di sudut akidahnya, dan di sudut ilmu pengetahuannya. Itu yang penting. Jadi ini perintah surat An-Nisa ayat 9. Karena Rasulullah bersabda dalam satu hadis bahwa Rasulullah, al-mu'minun qawiyun khairun ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif, kata Rasulullah. Artinya apa? Orang mukmin yang baik lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Nah, lemah di sini adalah sesuai dengan Al-Qur'an tadi, lemah di sudut ekonominya, lemah di ilmu pengetahuannya, dan lemah di akidahnya. Allah tidak menyukai itu. Allah menyukai orang yang kuat, yang baik, itu daripada orang yang lemah iman, lemah ekonomi itu. Itu anjuran surat An-Nisa ayat 9 ini. Itu kesimpulannya. Barakallah. Terima kasih Ustadz Abdur Rahim MPD telah hadir di Studio TVRI Jambi pada hari ini. Baik pemirsa, demikianlah program acara Hikmah Ramadan spesial edisi Ayo Mengaji pada hari ini. Saya Mawadah Warahmah beserta seluruh kru yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.